Industri kosmetik dan juga perawatan wajah atau kulit atau yang sering disebut dengan skincare pada saat ini sedang glowing-glowingnya begitu ya di Indonesia. Kita tahu betapa banyaknya produk-produk yang beredar di masyarakat yang memang asalnya juga cukup beragam begitu. Ada yang impor, kemudian ada juga yang lokal. Tapi kita tahu bahwa ada sejumlah tantangan dari industri ini. Mungkin kita bahas satu-satu tantangannya. Salah satunya adalah sebenarnya kan pastinya kita sebagai warga Indonesia ingin produk lokal lah yang menjadi raja di Indonesia. Kira-kira kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri bagaimana sih caranya mengupayakan supaya produk lokal lah yang menjadi prioritas atau yang menjadi top of mind masyarakat pada saat ingin membeli produk-produk kecantikan dan juga skincare ini. Silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan pertama kali, Indonesia itu sangat mempunyai potensi yang cukup besar kalau kita bicara dari bagaimana membuat suatu produk kosmetik yang unik. Ya, sekarang kita melihat bahwa tren kosmetik itu adalah going back to natural. Ya, siapa sih yang nggak bisa mengerti, memahami bahwa Indonesia itu sangat punya kekayaan potensi terkait bahan-bahan lokal. Dan kalau kita lihat juga sebetulnya industri kosmetik di dalam negeri itu sudah melakukan banyak inovasi. Mereka juga sudah banyak melakukan ekspor, ya. Hanya saja memang ini yang jadi tantangan adalah bagaimana kita bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku alam yang ada di Indonesia, baik yang memang sudah ready untuk digunakan ataupun yang masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini kita bekerja sama dengan banyak pihak, ya, dengan industri, dengan akademisi juga, untuk kita bisa melakukan mapping khususnya, ya. Jadi ada 2 jalur yang existing kita dorong, ya, dengan bagaimana industri-industri dalam negeri yang kosmetik itu mau menggunakan bahan baku yang lokal yang sudah ada. Yang kedua adalah kita melakukan mapping untuk yang kita tahu ini punya potensi tapi belum optimal dikembangkan. Ya, ini kita bekerja sama dengan BRIN, kemudian dengan akademisi yang tadi saya sampaikan, kemudian juga beberapa balai di bawah Kementerian Perindustrian itu juga melakukan hal-hal yang bagaimana melakukan penelitian dan pengembangan terhadap bahan baku lokal yang bisa dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Oke, untuk mempertemukan begitu ya dari kebutuhan dan juga sumber daya alam di Indonesia yang aslinya begitu, supaya itu tadi balik lagi supaya produknya lebih natural. Betul. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau potensi di Indonesia sudah cukup besar, dari perspektif usaha juga sudah cukup tinggi begitu minatnya untuk membuat produk-produk ini. Tapi kan kita tahu bahwa persaingannya tidak hanya dalam negeri saja. Kita juga punya persaingan yang masuk dari luar negeri. Kita sebut saja kosmetik-kosmetik yang datang dari China ini juga luar biasa begitu ya. Harganya murah, kemudian klaimnya juga luar biasa tinggi. Dari Kementerian Perindustrian sendiri bagaimana melihat fenomena ini, Bu? Kita bicara berdasarkan data. Jadi kalau berdasarkan data pada saat ini produk lokal masih menguasai pasar domestik. Ya. Jadi ini lebih kepada konsumen dan juga produsen serta kita mengedukasi bahwa kosmetik dalam negeri, ya, kosmetik produk industri kosmetik dalam negeri itu adalah yang memang sangat memahami apa kebutuhan kulit, ya, dari wanita-wanita ataupun pria-pria, ya. Kosmetik ini kan pada yang pakai sudah nggak hanya wanita saja nih, pria juga pakai, anak-anak juga pakai, dan industri kosmetik dalam negeri inilah yang tahu apa kebutuhan kulit Indonesia. Jadi itulah yang menjadi salah satu trigger kenapa untuk pasar lokal masih didominasi oleh industri kosmetik dalam negeri. Nah, akan tetapi memang ini juga jadi satu tantangan, ya. Kalau kita tidak melakukan antisipasi, maka kita khawatirkan produk impor ini akan makin banyak membanjir. Apalagi kalau kita tahu produk-produk impor dari China, saya nggak nyebut merek, ya, itu mereka masuknya lewat online, marketplace, ya. Sedangkan di industri-industri dalam negeri kita sebagian besar mungkin masih berkutat kepada penjualan langsung. Nah, ini yang kita selalu sampaikan kepada industri-industri kosmetik dalam negeri untuk mereka juga ikutilah tren promosi yang ada saat ini. Ya, kalau memang harus masuk ke marketplace, lakukanlah. Kalau memang harus melakukan promosi dengan menyewa influencer misalnya atau selebgram, lakukanlah gitu ya. Karena itulah model-model promosi yang saat ini dilakukan baik oleh produsen, oleh kosmetik impor
ataupun oleh industri-industri yang memang mempunyai kontrak, ya saya menyebutnya industri-industri yang bekerja berdasarkan kontrak dari brand owner, itu yang mereka lakukan. Jadi industri kosmetik dalam negeri yang sudah punya histori cukup lama, kami harapkan tidak hanya puas dengan produk mereka, diversifikasi mereka saat ini, tapi juga harus tahu bagaimana cara memasarkannya dengan tepat sehingga bisa meningkatkan penjualan mereka di pasar domestik. Kalau kita bicara berkaitan dengan yaitu tadi bagaimana sih caranya supaya produk lokal ini bisa menjadi raja di negara sendiri. Tadi Bu Emy bilang bahwa promosinya nih harus terus-terusan, harus jor-joran juga. Tapi kalau kita bicara dari perspektif usaha, Bu Emy, promosi ini kan pasti butuh cost ya, begitu. Ini kan pastinya mempengaruhi harga produknya juga. Dan yang pada saat ini banyak dikeluhkan adalah produk-produk dari China ini harganya sangat amat terjangkau. Bahkan sampai akhirnya kok bisa semurah itu, begitu, yang akhirnya masyarakat banyak ya udah saya pilih produk yang lebih murah saja, begitu, yang bahkan fungsinya bisa jadi bisa dikatakan sama, begitu kalau kita bicara berkaitan dengan kosmetik. Nah, kalau dari Kementerian Perindustrian, bagaimana usahanya supaya produk-produk lokal ini juga bisa bersaing secara harga, Bu, supaya tidak kalah nih sama produk-produk China yang sangat murah harganya? Pertanyaan menarik ya. Kalau kita sudah bicara harga, ini pasti kita harus tahu cost structure dari pembuatan suatu proses kosmetik gitu ya. Jadi kalau kita bicara cost structure, ada satu data yang memang ini cukup menjadi tantangan bagi kita, semua kementerian, lembaga terkait dengan bahan baku. Ya. Jadi bahan baku dari industri kosmetik dalam negeri itu bahan bakunya sebagian besar masih ada yang impor, Mbak. Ya, dan begitu kita bicara bahan baku impor masuk, diproses di sini. Ya jelas kalau kita bicara secara finish product akan ada perbedaan yang cukup besar dengan yang sudah datang dari sana dalam bentuk finish product. Nah ini sebabnya kita sangat gencar-gencarnya ini ya saat ini saya sangat sering melakukan diskusi, kemudian juga sempat melakukan business matching sekitar 1 bulan yang lalu di salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian, yaitu di House of Wellness. Kita menyebutnya House of Wellness di Balai Besar di daerah Pekayon situ, Mbak. Kita mengumpulkan industri yang memang dia bisa menghasilkan bahan baku lokal. Ya. Kita lihat memang mereka prosedurnya adalah karena mereka melihat berapa besar sih sebetulnya akan kebutuhan industri kosmetik dalam negeri, sehingga kemudian mereka akan melakukan balancing terhadap berapa kapasitas yang mereka harus miliki gitu ya. Kita sudah menuju ke arah sana, Mbak. Tapi memang ini adalah khusus untuk produk-produk bahan baku lokal yang memang sudah bisa kita produksi. Yang tadi saya sampaikan kan ada yang sudah existing, ada juga yang masih dalam taraf pengembangan. Nah, jadi kita berharap untuk bahan baku lokal yang sudah bisa kita produksi existing, inilah yang akan bisa menggantikan bahan baku sejenis yang berasal dari impor. Sehingga kita berharap nanti dengan meningkatnya permintaan, maka kapasitas akan naik, kemudian juga akhirnya mendorong bahan baku lokal yang lainnya untuk segera ditumbuhkan, dan kita berharap nantinya akan bisa menekan harga produk dalam negeri sehingga bisa bersaing dengan pasar luar. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara kualitas, ya ini juga salah satu hal yang harus dilakukan bersama-sama. Jadi kualitas itu kita harus bisa mengedukasi masyarakat, kosmetik yang sehat itu seperti apa. Nah, ini nanti kita akan melakukan berbagai upaya terkait dengan bagaimana mengedukasi, baik mengedukasi konsumen dan mengedukasi produsen, khususnya untuk industri-industri yang saya tadi bilang bekerja berdasarkan kontrak yang diperoleh dari brand owner.